Assalamualaikum, nama saya Ristian Nurjaman, NIM 0547109924. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah di Universitas Terbuka. Presentasi ini membahas identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Perkembangan kota tidak hanya bersifat pertumbuhan, tetapi juga transformasi ruang. Transformasi terjadi ketika fungsi baru masuk ke kawasan yang sebelumnya homogen. Kondisi ini sering memicu ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, termasuk dalam konteks Kota Bandung. Menurut Doxiadis, transformasi guna lahan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Ketika fungsi baru semakin mendominasi, fungsi lama akan tersingkir hingga hilang sepenuhnya. Transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Kota Bandung. Data tutupan lahan menunjukkan peningkatan area terbangun hingga lebih dari 70%. Sedangkan ruang hijau semakin berkurang, mencerminkan percepatan perubahan fungsi ruang. Perubahan fungsi ruang yang tidak terkendali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, tekanan ekonomi pada permukiman, dan berkurangnya kenyamanan hidup masyarakat. Tujuan survei ini adalah mengidentifikasi kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung, sehingga dapat diketahui apakah pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Sasaran kegiatan survei mencakup 3 hal, yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan Kota Bandung, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam satu fungsi lahan, dan mengidentifikasi kegiatan yang berkembang pada tiap fungsi lahan. Lokasi survei menggunakan pembagian 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Setiap wilayah memiliki karakteristik penggunaan lahan dan kegiatan masyarakat yang berbeda, sehingga penting dianalisis secara terpisah. Kategori guna lahan yang dianalisis meliputi permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, fungsi campuran, dan kategori lahan lainnya. Klasifikasi ini menjadi dasar pengelompokan observasi lapangan. Data awal menunjukkan dominasi lahan permukiman pada kisaran 45 sampai 55%. Area terbangun mendekati 75% dan ruang terbuka hijau hanya sekitar 12%. Data ini memperkuat indikasi transformasi ruang yang signifikan. Visualisasi data awal menunjukkan bahwa permukiman menjadi fungsi lahan terbesar, kemudian komersial, industri, dan ruang terbuka hijau. Grafik ini akan diperbarui berdasarkan hasil survei lapangan, sehingga mencerminkan kondisi terbaru. Variasi kegiatan dalam satu fungsi lahan menjadi temuan penting. Misalnya, pada kawasan permukiman banyak muncul aktivitas usaha, seperti kafe, kos-kosan, bengkel, jasa, dan toko, sehingga fungsi lahan berkembang menjadi kawasan campuran. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dapat dilihat dari fenomena rumah tinggal yang berubah menjadi usaha kuliner, ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan menjadi area parkir, serta apartemen yang dibangun pada zona permukiman intensitas rendah. Perubahan fungsi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, gaya hidup masyarakat urban, meningkatnya kebutuhan ruang usaha, serta tingginya investasi properti di Kota Bandung.
Dampak transformasi tanpa kendali sangat dirasakan masyarakat, antara lain meningkatnya kepadatan aktivitas, kemacetan lokal, berkurangnya ruang hijau, serta penurunan kualitas lingkungan dan kenyamanan permukiman. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan peraturan zonasi, pengawasan pembangunan, sistem perizinan berbasis spasial, serta evaluasi RT/RW secara berkala. Keluaran survei yang diharapkan berupa laporan lengkap yang dapat digunakan dalam proses perencanaan wilayah selanjutnya, termasuk pola guna lahan aktual, pola kegiatan, masalah yang muncul, serta rekomendasi kebijakan. Kebijakan yang dapat diterapkan antara lain penataan ulang kawasan campuran, peningkatan kuota dan distribusi ruang terbuka hijau, pengendalian pembangunan apartemen dan fasilitas komersial di zona permukiman, serta pemanfaatan teknologi GS untuk monitoring tata ruang. Kesimpulannya, transformasi tiguna lahan di Kota Bandung berlangsung sangat cepat dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan menjadi langkah penting untuk perencanaan kota yang berkelanjutan. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pemanfaatan ruang yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan di Kota Bandung.